Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema hal yang dibenci Tuhan. Hal yang dibenci Tuhan. Kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6 di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 firman Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang dibenci oleh Tuhan. Setiap kita pasti punya teman atau punya orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, punya sahabat, punya orang yang terdekat bagi kita. Ketika kita sayang kepada seseorang atau ketika kita ingin dekat dengan dia, kita pasti ingin mencari tahu apa yang dia tidak suka, apa yang dia sukai, apa yang dia benci, apa yang dia sangat inginkan. Kita pasti berusaha untuk mencari tahu dia seperti apa yang dia mau, supaya apa? Kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak menyakiti hatinya, atau juga kita tidak melakukan apa yang dia benci, kita tidak melakukan apa yang tidak dia sukai, tetapi kita akan melakukan apa yang dia sukai. Karena apa? Kita mengasihi dia. Karena apa? Karena kita ingin dekat dengan dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Amsal ini di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, sebenarnya kalau Bapak Ibu baca keseluruhannya, di sana katakan ada 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Tetapi hari ini kita hanya akan membahas 3 perkara yang dibenci, 3 hal yang dibenci oleh Tuhan, yang Tuhan inginkan untuk kita tidak lakukan. Karena apa? Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan sebagai respon bahwa Tuhan mengasihi kita, sebagai respon kita bahwa kasih Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, bagaimana penyertaannya, bagaimana pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Respon kita adalah kita balik mengasihi Tuhan. Kita menyayangi Tuhan. Kita mencari tahu apa yang Tuhan tidak suka. Apa yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Dan ketika kita tahu, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak melakukannya. Karena apa? Kita tahu hal itu tidak Tuhan sukai. Hal yang dibenci oleh Tuhan. Yang pertama di sana dikatakan mata sombong. Ini mengacu kepada sifat merasa lebih tinggi dari orang lain dan cenderung memandang rendah orang. Mata yang juga berbicara tentang cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Mata sombong yang dimaksud di sini merupakan cara pandang kita terhadap kesalahan, terhadap hal-hal yang lain. Contoh, mata sombong juga berbicara tentang sikap kita yang cenderung menyalahkan orang lain. Mata sombong ini berbicara tentang sifat seseorang. Bagaimana kita melihat orang lain, bagaimana kita memandang orang lain, bagaimana kita memandang bahwa orang itu lebih rendah daripada kita. Kita memandang kita lebih bisa, lebih mampu. Dan ketika kita melihatnya, mungkin kita bilang, oh kamu seperti ini ya, oh dia ternyata begini. Itu adalah mata yang sombong. Dan Tuhan katakan ini berbicara tentang apa yang kita lihat, apa yang ada dalam hati kita. Sebagai satu contoh di dalam Lukas pasal yang ke-18 di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12, di sana dikatakan Lukas 18 di ayat yang ke-11 sampai dengan 12. Ini berbicara tentang orang Farisi dan orang Saduki. Firman Tuhan, aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Farisi dan orang Saduki adalah orang yang tahu tentang Taurat, adalah orang yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Sedangkan orang pemungut cukai dianggap adalah orang yang berdosa. Karena apa? Pemungut cukai dia memeras, pemungut cukai meminta lebih dari apa yang seharusnya mereka minta. Sehingga sana dikatakan satu contoh yang Tuhan
tunjukkan bagaimana sebenarnya mata sombong itu, bahwa dia memandang dirinya lebih sempurna, dia memandang dirinya lebih baik daripada orang lain, dia memandang dirinya lebih hidup kudus, lebih tidak berdosa daripada orang lain. Ini mengacu pada sifat seseorang. Dan Tuhan katakan, Tuhan tidak suka dengan mata sombong, karena tidak ada satupun manusia yang luput dari kesalahan. Di dalam Yesaya pasal yang kedua ayat yang Yesaya pasal 2 ayat yang ke-11 bagian A, di sana dikatakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Jelas firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, apalagi memandang rendah orang lain, apalagi memandang diri kita paling benar daripada orang lain. Tapi bagaimana setiap kita memiliki kerendahan hati dalam hidup kita, karena tidak ada satupun manusia yang tidak luput dari dosa. Yeremia 9 di ayat yang ke-23 sampai dengan 24 di sana dikatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengingatkan, janganlah engkau bermegah karena engkau kaya, janganlah engkau bermegah karena engkau pintar, karena engkau memiliki kekayaan, karena engkau bijaksana. Tetapi kata firman Tuhan, hendaklah kita bermegah karena apa? Karena kita mengenal Tuhan dengan baik, kita mengetahui akan kasih Tuhan, akan Allah yang adil, akan kebaikannya yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari biarlah sebagai anak-anak Tuhan memiliki kerendahan hati. Jangan menjadi anak Tuhan yang memiliki mata sombong, yang memandang orang lain lebih rendah daripada setiap kehidupan kita. Karena apa? Tuhan memandang kita sama di hadapan Tuhan. Yang kedua, hal yang tidak Tuhan sukai, yaitu lidah dusta. Yang kedua, sifat yang kedua yang Tuhan tidak suka adalah lidah dusta. Orang yang suka berdusta menganggap enteng kebenaran. Orang yang suka berdusta menganggap enteng kebenaran. Orang berkata, cuma bohong sedikit aja kok. Cuma bohong hanya dosa kecil. Hanya menyembunyikan ini, hanya menyembunyikan kesalahan ini, hanya berbohong ini dan itu. Hanya kecil kok. Ketika kita memandang bahwa bohong itu adalah kebenaran, itu hal yang kecil yang mungkin kita lakukan. Dan Tuhan katakan itu adalah lidah dusta. Allah tidak menyukainya. Tapi yang Tuhan kehendaki bagaimana kita memiliki perkataan yang jujur. Bagaimana kita memiliki ucapan yang jujur. Apa yang benar-benar terjadi itu yang kita sampaikan. Karena apa? Ketika kita mulai belajar untuk berbohong dari hal yang kecil saja pun, dan kita menganggap itu hal yang benar. Dari hal yang kecil itu kita akan melakukan kebohongan-kebohongan yang lain. Kita akan memperkatakan kebohongan-kebohongan yang lain. Diawali dengan hal yang kecil sampai akhirnya kita melakukan kebohongan yang lain. Bohong kepada keluarga, bohong kepada suami atau istri, bohong kepada orang tua, kepada orang-orang terdekat kita. Kita berkata, hanya sombong sedikit aja kok, hanya kebohongan kecil doang kok. Tapi Tuhan katakan, Tuhan tidak menyukai. Lidah dusta juga berbicara tentang perkataan. Lidah dusta juga berbicara tentang perkataan kita. Yakobus pasal yang ketiga di ayat yang kedua, di sana dikatakan, Yakobus pasal yang ketiga di ayat yang kedua mengatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan setiap kehidupan kita bahwa memiliki lidah dusta adalah hal yang Tuhan tidak sukai. Ada beberapa hal yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, yaitu yang pertama, lidah seorang murid.
Hal yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita adalah lidah seorang murid. Yesaya 50 di ayat yang keempat di sana dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Perkataan atau lidah yang Tuhan ingin ada dalam kehidupan kita adalah lidah seorang murid yang selalu memberikan perkataan, memberi nasihat kepada orang-orang lain, memberi nasihat kepada orang-orang sekeliling kita. Biarlah setiap kehidupan kita memiliki lidah seorang murid. Yang kedua yaitu lidah saksi. Lidah saksi dalam 1 Petrus 4 di ayat yang ke-11 bagian A di sana dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Perkataan kita, perkataan yang bersaksi, perkataan kita, perkataan yang menasehati, yang menguatkan, yang meneguhkan, yang memberi semangat bagi yang lemah. Yang ketiga, hal yang Tuhan tidak sukai yaitu tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Ini berbicara tentang pembunuhan. Pembunuhan di sini bukan hanya berbicara tentang pembunuhan secara fisik, tetapi juga pembunuhan secara rohani, secara mental seseorang. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga di ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal yang ketiga di ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pembunuhan di sini bukan hanya pembunuhan secara fisik, tapi bagaimana kita membunuh karakter seseorang, bagaimana kita tidak memaafkan orang yang mungkin menyakiti hati kita, bagaimana kita tidak memberikan maaf kepada orang lain, bahkan kita menjudge mereka, oh kamu seperti ini, kamu begini, tapi bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberi maaf kepada orang lain, yang menguatkan mereka, yang mendukung mereka, yang meneguhkan mereka. 3 hal ini menjadi pelajaran dalam setiap kehidupan kita. Hal yang Tuhan tidak sukai, mata sombong, lidah dusta, dan juga tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Kenapa Tuhan menunjukkan hal ini? Supaya kita tahu apa yang Tuhan tidak sukai, apa yang Tuhan benci, dan kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, untuk kita menghindari dari apa yang Tuhan tidak senangi. Dengan tujuan agar kita sebagai orang percaya senantiasa berhati-hati dan semakin memperhatikan bagaimana seharusnya kita hidup. Ini tujuannya. Kenapa Tuhan menunjukkan, kenapa Tuhan memberitahu apa yang Tuhan tidak sukai, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup bijaksana, menjadi anak-anak Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. 1 Petrus 4 di ayat yang ke-7 bagian A di sana dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bagaimana kita harus hidup? Karena apa? Kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. Tuhan sangat membenci kejahatan. Tuhan sangat membenci hal-hal yang tidak baik. Tapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap menjaga diri, hidup benar di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika 5 di ayat yang ke-22 firman Tuhan, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Puji Tuhan, biar setiap kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Di ayat selanjutnya Bapak Ibu akan bisa lihat ada 7 perkara, tapi hari ini kita hanya belajar 3 perkara yang Tuhan benci. Tapi marilah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan senangi. Karena apa? Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kitalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, diberkati rohaninya, diberkati jasmaninya, hidup penuh sukacita, hidup pada
penuh damai sejahtera, dan Tuhan yang selalu ada bersama dengan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kasih setiamu, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini hal yang dibenci oleh Tuhan. Mari Roh Kudus berikan kami kemampuan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk tidak melakukan apa yang tidak Tuhan sukai, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan senangi. Roh Kudus yang akan memberikan kami kemampuan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, berkati materkan firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Keluarga GPDL Sada Magelang hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan keluarga GPDL Sada Magelang hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari kami hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.